Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pelajaran berharga yang dapat diambil dari kisah para sahabat Nabi. Salah satu kisah yang cukup sering terdengar adalah kisah Zaid bin Haritsah dan Zainab binti Jahsy. Keduanya adalah orang terdekat Rasulullah. Zaid adalah seorang budak yang kemudian dijadikan sebagai anak angkat Rasulullah. Sedangkan Zainab merupakan anak dari bibi Rasulullah, yaitu Umaymah binti Abdul Muttalib. Sebelum menjadi istri Rasulullah, Zainab pernah menikah dengan Zaid bin Haritsah. Namun, rumah tangga keduanya hanya berumur setahun. Hal ini dimaksudkan Allah agar manusia belajar dari pernikahan keduanya. Kisah keduanya bermula ketika usia Zaid sudah pantas menikah, dan Zaid menyerahkan urusan tersebut kepada Rasulullah agar beliau yang memilihkan istri untuknya. Sebagai catatan teman-teman, pada waktu itu di kalangan masyarakat Arab masih kental perbedaan jenjang sosial. Kalangan atas dianggap tak selevel dengan kalangan bawah. Zainab dikenal memiliki strata sosial yang tinggi. Keluarganya memiliki kedudukan dan kekuasaan. Sementara Zaid hanyalah seorang budak yang dianggap jenjang sosial di bawah. Hingga Rasulullah pun ingin meruntuhkan adat tersebut dan menunjukkan bahwa tidak ada kelebihan seseorang di atas seseorang lain kecuali ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Rasulullah berniat untuk menikahkan Zaid bin Haritsah dengan Zainab. Mendengar tawaran Rasulullah agar ia menerima pinangan Zaid, Zainab sempat menolak hal tersebut. Hingga Rasulullah pun berkata, "Aku telah merelakan Zaid untukmu." Namun, Zainab tetap menolak dan meminta Rasulullah memberikannya waktu untuk berpikir. Kemudian turunlah firman Allah, Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Dan tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan tidak pula patut bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Dengan turunnya ayat ini teman-teman, maka tidak ada lagi jalan keluar bagi Zainab, kecuali mendatangi Rasulullah dan menyetujui pernikahannya dengan Zaid bin Haritsah. Zainab tumbuh dari keluarga yang memiliki jenjang sosial tinggi. Keluarganya memiliki kemuliaan, kekuasaan serta jabatan yang tinggi. Satu-satunya dorongan yang membuat Zainab menikahi Zaid adalah dorongan ketakwaan dan posisi Zaid sebagai kekasih Rasulullah. Namun, pada kenyataannya Zainab melihat Zaid sebagai seorang yang tidak sebanding dengannya. Hal itulah teman-teman membuat keduanya tidak bahagia menjalani biduk pernikahan. Karena pada dasarnya Zainab tidak memiliki rasa terhadap Zaid bin Haritsah. Dengan kondisi demikian, Zaid pun pergi menemui Rasulullah dan mengadu kepada beliau. Namun, Rasulullah menyarankan kepada Zaid untuk bersabar dalam membina rumah tangga. Meski perceraian dibolehkan dalam Islam, namun tetap dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaid pun kembali ke rumahnya dan kondisi yang sama terulang kembali. Hingga keluarlah dari lisan Zainab kata-kata yang membanggakan dirinya sebagai kaum dari suku yang mulia dan keutamaan lainnya. Sebagai seorang laki-laki, Zaid merasa kepemimpinannya dijatuhkan. Padahal sejatinya, kepemimpinan bagi seorang laki-laki tidak boleh jatuh dan dijatuhkan. Akhirnya, setelah berkali-kali menemui Rasulullah dan mengeluhkan hal yang sama tentang pernikahannya, Rasulullah pun mengizinkan Zaid untuk menceraikan Zainab. Nah, teman-teman semua, maka apa pelajaran yang dapat diambil dari pernikahan dua orang yang mulia ini? Zaid dan Zainab memiliki posisi istimewa di sisi Rasulullah, dan mereka adalah orang soleh dan soleha. Pernikahan keduanya kandas karena tidak mampu menyamakan perbedaan yang mencolok. Posisi Zaid dan Zainab ini hampir sama dengan kisah Rasulullah dan Khadijah ketika menikah, di mana Khadijah merupakan majikan Rasulullah. Ketika keduanya menikah, Khadijah menyerahkan seluruh urusan perdagangannya kepada Rasulullah, sehingga perbedaan yang mencolok pun perlahan memudar. Namun, hal tersebut tidak terjadi di rumah tangga Zaid dan Zainab. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis, riwayat Tirmizi disebutkan bahwa salah satu dari 3 hal yang tidak boleh ditunda adalah menikahkan wanita yang telah bertemu dengan jodoh yang sekufu. Sekufu dapat diartikan sepadan dalam banyak hal, seperti nasab, lingkungan, suku, dan lain sebagainya. Tapi tidak sekufu pun tidak apa-apa teman-teman.
Namun butuh usaha ekstra dari keduanya agar rumah tangga yang dibangun tetap harmonis dengan segala perbedaan yang ada. Jadi di balik gagalnya pernikahan Zaid bin Haritsah dengan Zainab, Allah pun memberikan ganti kepada keduanya pasangan yang lebih baik. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Zainab menikah dengan Zaid atas dorongan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga ketika menunggu masa iddahnya berakhir, Allah pun menurunkan perintah kepada Rasulullah agar menikah dengan Zainab. Hal ini Allah abadikan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 37 sampai dengan 39. Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya, dan kamu juga telah memberikan nikmat kepadanya, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedangkan kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tak kalah Zaid telah berakhir keperluan terhadap istrinya atau menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya dan adalah ketetapan Allah, itu pasti terjadi." Teman-teman semua yang dirahmati Allah, Zaid bin Haritsah kemudian menikah dengan mantan budak dan pengasuh Rasulullah, yaitu Ummu Aiman. Keduanya dianugerahi anak yang luar biasa dan juga salah satu sahabat kesayangan Rasulullah bernama Usamah bin Zaid. Dari kejadian ini ada banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil, teman-teman. Yang pertama, jenjang sosial bukanlah alasan untuk menghalangi pernikahan. Walaupun jenjang sosial bukan menjadi alasan, akan tetapi jika menikah dengan perbedaan tersebut, dibutuhkan perjuangan besar untuk menemukan keseimbangan dalam pernikahan. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa perceraian bukanlah dosa jika dilakukan, tetapi kita tetap memperhatikan aturan-aturan syariat. Dan yang paling penting, perceraian bukan juga ukuran untuk menilai soleh dan tidaknya seseorang. Karena hal ini pun pernah terjadi pada sahabat Rasulullah yang bernama Zaid bin Haritsah. Jadi teman-teman, jangan pernah menilai orang yang bercerai dari pernikahannya sebagai orang yang memiliki aib besar. Kita tak pernah benar-benar tahu apa yang menjadi landasannya. Karena perceraian bisa terjadi pada siapapun, tak memandang kedudukan, pekerjaan, gelar, dan status sosial. Nah, kesimpulannya teman-teman, jangan pernah mengesankan diri dan menganggap paling suci di tengah kasus perceraian orang-orang. Memang memberi nasihat tetap harus berjalan, tapi memvonis buruk haruslah dihindari. Kalau kita lihat dari kisah tadi, bukankah Zaid bin Haritsah adalah sahabat Rasulullah? Sangat dekat dengan Rasulullah karena menjadi pelayan sekaligus anak angkatnya. Beliau juga menjadi panglima perang kaum muslimin pada perang Mu'tah, lalu gugur sebagai syahid di dalamnya. Beliau adalah satu-satunya sahabat yang namanya nyata disebutkan dalam Al-Quran. Kesalahannya tentu tidak bisa diragukan lagi, teman-teman. Jadi, Zaid bin Haritsah saja dengan segala keistimewaan itu pernah bercerai. Dengan beberapa pertimbangan yang tentunya perceraian itu adalah jalan yang terbaik untuknya. Apalagi kita hanya orang-orang biasa atau generasi di belakang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.